kok pesimis sekali gitu loh. Nggak ada nuansa-nuansa optimis yang membangun, nggak ada nuansa-nuansa yang membuat satu harapan ke depan. Tapi itu boleh-boleh saja. Cuman saya meragukan data yang dilihat Pak Refli Harun atau cara pandangnya saja, seperti yang Bang Refli katakan tadi. Ya. Gini. Kalau cuma dibandingkan dengan pemerintahan masa lalu, ya nggak bisa juga. Itu kan cara pandangnya Bang Refli. Kita ini berada pada geopolitik yang lebih luas untuk kita bisa pandang lebih luas, Bang Refli. 2024 ini dunia melihat kepada kita dengan tingkat pertumbuhan yang hebat loh, Bang. Kalau Anda mengatakan nggak cukup, nggak sampai, saya curiga jangan-jangan salah lihat. Karena Singapura sampai triwulan terakhir 2024 ini cuma 2,9 loh pertumbuhan ekonomi. Yes. Korea ya sampai dengan triwulan terakhir ini cuma 2,3 ya. Siapa lagi yang mau dilihat? Cina loh ya, pertumbuhan ekonomi sampai 2024 akhir ini baru 4,7, sementara kita 5,05. Terjadi perdebatan panas antara BB Haikal dengan pakar hukum tata negara Refli Harun terkait dengan buruknya ekonomi di Indonesia era Presiden Jokowi. Awalnya Refli Harun memberikan paparan terkait dengan data perekonomian Indonesia yang tidak sampai target, namun hal tersebut dibantah oleh BB Haikal. Artinya jangan lihat sekarang lebih kecil dari pemerintahan sebelumnya. Wake up, lihat global, lihat dunia internasional. Kita itu hebat di mata internasional hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita di atas Singapura, di atas Korea, di atas Meksiko, gitu loh, di atas Cina yang cuma 4,7. Artinya ya boleh-boleh saja. Zaman Pak SBY beda zamannya, beda kondisi, zaman, beda kondisi. Geopolitiknya mesti kita lihat, mesti kita pertimbangkan. Tapi saya nggak mau berkutat di angka-angka seperti itulah, karena setiap orang pasti punya pandangan berbeda, akhirnya penilaiannya berbeda. Ia mengatakan bahwa sosok Refli Harun ini adalah sosok yang pesimis, tidak melihat langsung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ia lalu membandingkan dengan perekonomian di Singapura, Cina, bahkan Korea Selatan. Ia menganggap pertumbuhan Indonesia melebihi pertumbuhan dari Singapura, Cina, dan Korea Selatan. Mendengar jawaban dari Babe Haikal, Refli Harun tertawa. Ia mengatakan semakin maju negara tersebut, maka semakin kecil pertumbuhan perekonomiannya karena mereka adalah negara-negara maju. Berbeda dengan negara berkembang. Kawan-kawan ya, lama-lama kita ini intelektual itu nggak ada lagi ruang untuk berpikir. Karena ketika kita berpikir untuk critical thinking, yang dikatakan adalah tidak optimis, suuzon dan lain sebagainya. Enggak, ini kan metode berpikir, cara berpikir. Makanya saya katakan ini kan sama seperti melihat cewek hitam manis. Kalau dia melihat manisnya, ada yang melihat hitamnya. Kalau yang tadi ini bekerja sama, ya itu hebatnya Barack Obama berarti ya kan, hebatnya Rasulullah, hebatnya Umar bin Khattab. Tapi yang kita bicarakan adalah fakta dan data angka. Saya kemukakan angka, dia kemukakan perasaan, kan susah jadinya. Refli lantas mengatakan, apa yang diungkapkan oleh Babe Haikal adalah soal perasaan, membandingkan pemimpin Indonesia dengan Umar bin Khattab, Rasulullah, sampai Barack Obama. Hal itulah yang dipertanyakan oleh Refli Harun, karena Babe Haikal menilai pemimpin dengan perasaan, sedangkan dirinya menilai pemimpin dari angka dan data. Kan saya mengumpulkan angka. Saya menyampaikan angka, Pak. Iya, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi itu yang namanya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, kan begitu? Nah, dua perbandingannya dibandingkan dengan RPJMN, which is itu targetnya Pak Jokowi sendiri kan, lalu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Beliau bandingkan dengan Singapura, dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tahu nggak? Yang namanya pertumbuhan ekonomi itu semakin maju sebuah negara, semakin kecil pertumbuhan ekonominya karena dia di sana sudah. Kita kecil, developed country beda lagi. Makanya karena kita salah. Developed country, kita nggak ngelihat pertumbuhan itu kecil, kita harus besar, Bang. Did you understand gitu loh? Bukan itu. Balik loh. Bukan itu poinnya, bro. Poinnya adalah kalau negara itu negara maju, dia makin kecil pertumbuhannya karena dia udah tinggi banget gitu. Nah, yang saya cemaskan adalah kalau misalnya masih ada orang-orang di lingkar pemerintahan yang kita duga dari awal korup,
ya kan, yang kita duga lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai politiknya, yang kita duga juga dulu isunya korupsinya gila-gilaan dan lain sebagainya, terpaksa dilengserkan menjadi ketua umum partai karena isu ada 11 sprindik yang siap diberikan kepadanya, tapi tiba-tiba masih direkrut pemerintahan. Nah itulah yang kemudian membuat saya merasa kok begini pemerintahan Prabowo. Tapi untuk menilai pemerintahan Prabowo sampai 5 tahun ke depan apakah berhasil atau tidak, kita kan belum mempunyai alat karena ini baru 6 bulan. Tetapi kalau yang kita nilai adalah the way dia merekrut orang-orang dalam pemerintahan, saya sungguh tidak puas sampai hari ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti soal koruptor yang masih bisa menjabat sebagai menteri pada era kabinet Prabowo ini. Ia merasa kecewa ketika seorang koruptor masih bisa menjabat sebagai menteri, meskipun sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Fenomena ini tentu menjadi perdebatan di masyarakat mengenai integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Seharusnya, pejabat publik yang terbukti melakukan tindak korupsi diberi hukuman yang setimpal dan tidak boleh lagi menduduki posisi penting. Namun, terkadang dalam praktek politik, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan seperti itu, mulai dari kekuatan politik, dukungan partai, hingga proses hukum yang bisa berlangsung lama. Termasuk juga the way dia menyelesaikan kasus-kasus yang harusnya bisa diselesaikan dengan cara mudah. Misalnya? HAM misalnya, KM 50, itu mudah sekali, very easy. Aktornya ada, bisa dirunut. Tetapi apakah dia mau membongkar circle itu? Itu pertanyaan, kan begitu. Kemudian kasus yang terkait dengan korupsi misalnya, mudah, minyak goreng, hutan. Tetapi selalu berhenti kan. Tapi yang lebih gawat lagi Zaru Prikar yang ada mafia itu 1 triliun. kemudian timah ya kan, macam-macam. Tapi selalu berhenti kan kasus itu, tiba-tiba ada kasus lain dan lain sebagainya. Padahal ketika mulai disebut Pagar laut misalnya. ya pagar laut, ketika mulai disebut anak-anak pembesar ini terlibat, hilang kasus itu. Baik. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang berharap agar ada penegakan hukum yang tegas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tentu saja, kebijakan Prabowo yang mendudukan orang yang bermasalah dalam tindak korupsi merupakan kelemahan dalam sistem politik itu sendiri. Pasalnya, partai politik dan koalisi yang membentuk pemerintahan memilih pejabat berdasarkan loyalitas politik atau untuk mempertahankan kekuasaan bukan berdasarkan kualitas atau integritas individu. Koruptor yang memiliki dukungan politik yang kuat seringkali mendapatkan perlindungan atau imunitas dari proses hukum. Diperkuat oleh Ray Rangkuti dengan penggiringan sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Ray Rangkuti gitu loh. Kita ini Memangnya mesti diberi penjelasan. Ya nggak bisa Soalnya bicara besar, soal gitu. Pak Jokowi korupsi. Mana Menggiring buktinya? opini itu. Ini kan kasus hukum. Mana buktinya Pak Jokowi korupsi? Mana buktinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan waktu zamannya Pak Jokowi? Silakan disampaikan gitu loh dengan jelas. Itulah pentingnya Jangan kita juga sama-sama penggiringan opini mendesak yang akhirnya KPK sesat informasi. Nggak untuk bisa. menindaklanjuti Nggak laporan bisa, masyarakat Rey. terkait Nggak bisa dengan penggiringan opini dijadikan pengaduan alat, dan gitu laporan ya, untuk masyarakat menggulingkan yang Pak dibawa ke Jokowi. Nggak KPK bisa. itu. Bung Rey, Nggak jangan bisa menggiring, sekarang. jangan menggiring itu. Hah? Gitu loh. Ya kan? Gimana? Ini sudah dijelaskan kan? Jelaskan oleh apa? Bang Ahmad. Kalau kita Yang bicara masalah bukan korupsi, kita bukan tadi kita kan ada yang salah satu menjawab poin. itu. Korupsi. Yang Dari dulu menjawab- tuh korupsi ada. Bukan Ya? kita yang menjawab itu, yang menjawab itu aparat penegak hukum. Silakan. Maka sudah dilaporkan. Pak Jokowi ke udah sampaikan KPK. jika memang ada Sekarang bukti-bukti kita silakan. tunggu Jangan KPK. bermain di opini publiknya dong. Apakah KPK Kalau mau memang bicara soal menindaklanjuti ini hukum, atau silakan tidak? aparat penegak Kan hukum kira-kira itu lakukan. makanya. Pak Jokowi nggak keberatan. Kan sudah dilaporkan. Pak Jokowi nggak keberatan. Oleh karena Silakan. itulah kita tunggu. Gitu loh. Pak. Mana Kita pelanggaran tunggu yang bisa KPK. dipertanggungjawabkan? Jangan Silakan aja. KPK ini ke Gitu loh. oposisi kencang, Ya, ke ini kan- dalam pemerintahan lemah lembut. Ya ini kan menurut kau. Ini Kau kan yang selalu kita seuzon lihat aja. hari Gitu ini. loh. Itu kan gayanya Kau. Rey itu.